Ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di malam hari ini dalam ibadah keluarga. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri kebaikan Allah ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca sebelum kita menyaksikan tayangan video ini, dari kitab Ibrani 12 ayat 12 hingga 16 dengan tema sinodal kita dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, singkirkanlah akar pahit itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang akar pahit, maka tidak lain dan tidak bukan artinya adalah sesuatu yang menyakitkan hati kita, sesuatu yang sangat menjengkelkan, sesuatu yang sangat membuat kita menderita, ya, sehingga semua itu selalu menjadi pikiran kita dan mengakibatkan kita tidak merasa tenang sebelum kita melakukan pembalasan atas kejahatan orang-orang yang sudah berlaku jahat terhadap kita. Ya. Malam hari ini saudaraku, firman Tuhan berkata lewat tema khotbah kita, singkirkan itu. Ya. Tentu kita bertanya, mengapa kita harus menyingkirkan akar pahit itu? Saya sangat yakin saudaraku, kita semua dapat menjawabnya. Karena ketika kita ada di dalam perasaan sakit, karena mungkin difitnah, dituduh, ya, dicemooh, diperlakukan tidak adil, ya, membuat kita sangat tertekan. Karena apa? Kita terus memikirkan perkataan orang-orang itu. Dan ini tidak akan berdampak baik untuk diri kita. Tetapi bisa saja semakin membuat kita merana, menderita, lalu mati tidak berdaya. Tidak sedikit orang saudaraku, karena hanya memikirkan kata-kata orang, dia habisi dirinya dengan cara yang sadis, atau mungkin dia membalas kejahatan itu dengan membunuh orang tersebut. Dia pikir kalau dia sudah membunuh orang dia puas. Tidak saudaraku. Selain dia berhadapan dengan pengadilan dunia, dia dipenjarakan dan seterusnya, dia juga akan menghadapi pengadilan Allah. Dua pengadilan yang akan dia hadapi. Dan dia tidak akan bebas dari dakwaan dunia dan pengadilan Tuhan, karena tidak ada orang yang bersalah dibenarkan di hadapan pengadilan atau di hadapan Allah. Ya. Ini yang mau dikatakan di dalam bacaan kita di ayat 14, dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau saudaraku terus hidup hanya dengan amarah, kebencian, rasa sakit hati, lalu timbul rancangan-rancangan jahat, kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan saudaraku. Jadi jangan merasa akan mendapatkan kemenangan di balik pembalasan kita. Jangan saudaraku, walaupun kita berhasil membunuhnya. Kata-kata kita yang mengatakan rasain lu, itu tidak kemudian membebaskan kita dari pengadilan dunia dan pengadilan Tuhan. Ya. Makanya tema khotbah kita katakan, singkirkan akar pahit. Ya. Tidak akan membuat kita tenang, tidak akan membuat kita nyaman. Sudahlah, tidak usah kita pikirkan kata-kata orang yang menyakiti kita. Toh dia manusia, dia bukan Tuhan. Biarkan saja dia berkata seperti apa yang dia mau. Kita fokus tetap kepada Allah, karena yang menentukan hidup kita bukan dia tapi Allah. Saudaraku, tidak ada manusia yang bisa menutup berkat kita sepanjang itu berkat kita
Dengan cara seperti apapun akan kembali kepada kita. Jadi jangan takut, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi pembela kita. Kita kadang-kala terlalu lebay, saudaraku. Merasa kalau saya sudah difitnah begini, saya akan kehilangan ABC. Kalau kita kehilangan itu, Tuhan sediakan yang lain. Sepanjang kita tetap setia kepada Allah, fokus menyembah Allah, terus beribadah kepada Allah, terus mempermuliakan Allah. Ya. Tuhan sudah bilang, saudaraku, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi dari kasih karunia Allah. Jadi jangan kita berpikir makanan itu jalan satu-satunya bagi kita untuk memperoleh hidup. Tidak, saudaraku. Jadi tidak usah membalasnya. Tidak usah jadi Tuhan untuk orang-orang yang jahat. Biarkan Tuhan yang menjadi Tuhan atas mereka. Itu hak Tuhan. Soal penghakiman itu hak Tuhan. Makanya saudaraku, Yesus ketika dia dianiaya, ditendang, diludahi, dicaci maki, dia cuma bilang, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak perlu Yesus membalasnya, itu urusan Tuhan. Dan pada akhirnya orang-orang itu menyesal dengan cara Tuhan. Ketika Yesus mati, ya, langit terbelah dua, gelap gulita seluruh permukaan bumi. Mereka katakan itu, oh memang benar dia anak Allah. Tidak perlu saudaraku kita tunjukkan kekuatan kita. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan untuk mempermalukan, untuk mengalahkan orang-orang yang jahat ini. Firman Tuhan sudah katakan dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau memberkati, karena untuk itu engkau dipanggil. Jadi kita ini hanya harus memberkati, saudaraku. Karena sekuat tenaga kita melawan dia, pada akhirnya saudaraku, kita sendiri akan mengalami kekalahan. Karena apa? Tidak ada kejahatan yang kita lakukan walaupun dengan alasan membalas, lalu tidak diadili, lalu tidak menjadi terdakwa. Tidak, saudara. Kita enggak akan dibenarkan karena dia fitnah saya, jadi wajar saya bunuh dia. Tidak akan dibenarkan di pengadilan dunia dan pengadilan Allah. Tetap kita menjadi terdakwa yang terhukum. Ya. Jadi ini baik sekali, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kita mulai membangun hidup kita benar-benar dalam damainya Tuhan. Karena itu bergaul akrab dengan Allah. Tidak akan ada ketakutan dalam diri kita, mau difitnah, mau dicegal, mau di apapun. Ya. Yang pasti, walaupun kita mungkin tidak dapat kedudukan yang tinggi itu, tapi yang pasti kita akan diberi makan oleh Allah, kita diberikan ketenangan oleh Allah. Emangnya kalau sudah dapat jabatan yang paling tinggi, hidup kita sudah seperti di sorga? Tidak, saudaraku. Semakin pohon tinggi, semakin dahsyat angin menghantamnya, dan semakin ada kemungkinan, semakin besar kemungkinan untuk dia roboh. Jadi pikirkan sorga. Kalau tema khotbah kita tadi pagi katakan, arah pandangan kita hanya kepada sorga di dalam Yesus. Tidak usah pikirkan dosanya orang, pikirkan salahnya orang, cara orang menfitnah kita, tidak usah kita ikut-ikuti. Kita ada bukan untuk itu, saudaraku. Bukan untuk menghitung dosanya orang, bukan untuk memikirkan dosanya orang. Kita ada hanya untuk melayani. Ya. Itu kan moto hidup Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itulah kita, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi ini baik sekali untuk kita renungkan, supaya kita mulai tidak menyimpan sakitnya itu di sini. Karena itu tidak berdampak baik untuk kita. Ya. Kita angkat itu dan kita keluarkan dari diri kita. Seperti tema khotbah kita katakan, singkirkan akar pahit. Jangan ingat dosanya orang. Walaupun susah, lepaskan itu. Ya, dengan baca Alkitab, dengar-dengar kidung lagu-lagu rohani, atau apa saja yang membuat kita bisa fokus kepada Yesus, kepada Allah. Pikirkan apa yang harus kita kerjakan, daripada kita tinggal mungkin, aduh kenapa ya, aduh orang ini menjengkelkan sekali, aduh, akhirnya waktu kita habis dengan adu dan akhirnya kita menjadi orang yang jahat.
Orang yang cepat tersinggung, emosional, arogan, dan seterusnya. Tidak ada gunanya saudaraku. Mari di sisa waktu yang ada, kita mulai memikirkan bagaimana kita menyimpan damai di sini. Ya. Jadi biarkan saja. Kalau orang terus mencaci maki kita, orang terus mencari kesalahan kita, orang terus menfitnah kita, biarkan saja saudaraku. Suatu saat orang itu akan mengerti. Kalau kita doakan, Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, dia akan sadar kalau apa yang dia lakukan itu adalah dosa. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Cukup satu orang yang berdosa, jangan dua orang. Mudah-mudahan dengan kita setia kepada Tuhan, orang itu menjadi sadar untuk berbalik kepada jalan Tuhan, supaya dia tidak hanya tinggal dengan fitnah dan seterusnya. Jadi balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang harus kita lakukan saudaraku. Jangan ikut menfitnahnya. Tidak ada untungnya kalau kita ikut. Ya apa bedanya kita dengan dia? Sama saja. Jadi ini saudaraku yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, singkirkan akar pahit itu dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kedamaian, ketenangan, dan kita akan melihat Tuhan karena kita sampai di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.